Salam sejahtera bagi kita sekalian, umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang sekarang berada di rumah beribadah. Kita sangat senang walaupun dalam keterbatasan, tetapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi sukacita, tidak mengurangi damai sejahtera di dalam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita masih terus merindukan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, walaupun dengan kondisi dan pergumulan yang sangat sulit. Saudara yang terkasih, bahwa kasih Allah senantiasa bisa kita rasakan dan kita nikmati. Kita inginkan selalu Dia senantiasa terbukti di dalam kehidupan dan keluarga kita. Saudara yang terkasih, semua umat Tuhan walaupun ada di rumah dan tidak bisa kami lihat, tetapi mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama. Kita katakan bahwa kasih Allah kita sungguh telah terbukti di situasi daripada Paskah sekarang ini. Kita yakin bahwa sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Terbukti kasih Allah di Kalvari. Kita mau katakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita teduhkan hati kita. Kita mau katakan sekali lagi bahwa kasih Allah kita sudah terbukti di Kalvari. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, kita sembah. Haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan sudah memberi hidup bagi kami melalui kematian-Mu di Kalvari. Dan hari ini dalam suasana Paskah, mengenang 2000 tahun pengorbanan-Mu di kayu salib, bersama dengan seluruh umat-Mu di rumah masing-masing, beribadah, memuji, menyembah, dan mengangkat hati tangan kami, mempermuliakan Bapa kami yang akbar luar biasa, dengan kasih-Nya yang begitu dalam dan tajam. Dan hari ini ya Tuhan juga, kami mau mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu, yang menuntun kami kepada kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Tuntunlah kami dengan kebenaran-Mu ini untuk kami mengerti kehendak-Mu dan apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Kami mempertaruhkan kepada-Mu, kepada seluruh umat-Mu Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Biar Kau jamah hati pikiran mereka, semua anak-anak juga dalam jamahan kasih Allah. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi shalom bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Mudah-mudahan ini tidak akan mengurangi semangat Bapak Ibu, tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena memang ini kali ketiga kita beribadah di rumah kita masing-masing, dan menjadi sebuah harapan. Biarlah kita berdoa sungguh-sungguh supaya situasi ini cepat berlalu. Kita sangat bersyukur Tuhan masih menghantarkan kita dalam peribadahan yang penting bagi umat Kristen, yaitu memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kita 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kita mengingat kembali karyanya yang begitu ajaib. Dan sebagaimana biasa kita melakukan perjamuan kudus, tetapi karena situasi, saya pikir kita akan lakukan pada waktu situasinya sudah begitu aman dan nyaman. Dan memang kita paham bahwa sampai hari ini kita masih mendapat informasi dari pemerintah supaya kita melakukan social distancing atau physical distancing. Bahkan seminggu yang lalu sudah dikeluarkan satu peraturan baru bagi kita, PSBB, pembatasan sosial berskala besar, untuk memberitahu bahwa akan semakin ketat kita menjaga diri satu dengan yang lain, untuk tidak keluar dan berkeluyuran, menghindari keramaian, tidak harus bersalaman, dan kemudian kita selalu melakukan membersihkan tangan, atau kalau kita sudah keluar dan sudah cukup lama berinteraksi dengan yang lain, kita langsung pulang dan mandi, membersihkan diri. Saudara, kita terus berdoa supaya Tuhan menolong kita dalam situasi ini, supaya semua umat Tuhan bisa memahami kondisi ini. Walaupun kita tentu berada dalam kondisi bahwa stok makanan, keuangan semakin menipis, tetapi kita terus letakkan pengharapan kita pada Tuhan yang kita sembah. Info terkini sudah ada 3.000-an positif terkena daripada virus corona ini, dan meninggal sekitar 250 orang. Yang sembuh tentu hampir juga sejumlah yang meninggal dunia. 3.000-an positif
ini harus menjadi topik doa kita. Dan kita bersyukur bahwa semakin banyak orang yang disembuhkan, membuktikan bahwa keseriusan daripada tim medis atau pemerintah kita sudah menemukan obat-obatan dan fasilitas untuk ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki ibadah kematian Yesus Kristus yang tentu melekat sebuah penderitaan dengan konteks kayu salib. Kayu salib atau salib itu bagi orang dunia adalah lambang kehinaan, lambang kekalahan. Tapi bagi orang percaya itu adalah lambang anugerah, lambang keselamatan, lambang penebusan, lambang pengorbanan, dan lambang kemenangan. Itu sebabnya saya akan men-share kepada kita firman Tuhan pada saat ini dengan judul Kuasa Salib, The Power of the Cross. Seperti apakah kuasa salib itu yang melakukan perkara-perkara yang sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Mari kita membaca firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang di rumah, mari kita mengambil Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Saya membacakan bagi kita sekalian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Masih ada ayat yang ke-16, ayat yang keempat sebenarnya, itu koma, tetapi satu ayat ini yang akan kita cerna Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada 3 hal yang menarik yang ditunjukkan di dalam ayat yang ketiga yang baru saja kita perhatikan dan baca ini. Yang pertama, kata yang sangat penting. Yang kedua, kalimat atau anak kalimat, apa yang kuterima sendiri. Dan yang ketiga, kata Kristus telah mati. Saudara, yang sangat penting, berarti ini sesuatu yang penting, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Saudara yang terkasih, mengkhotbahkan berkat-berkat, mengkhotbahkan mujizat, tanda-tanda ajaib itu penting. Tapi rupanya Paulus memberitahukan kepada kita pada sekarang ini, tapi yang sangat penting adalah salib Kristus atau Injil. Ini yang sangat penting. Dan yang kedua, kata apa yang kuterima sendiri. Artinya bahwa Paulus sendiri yang langsung menerima berita salib itu dari Tuhan Yesus, bukan dari rasul atau sumber yang lain. Untuk memberitahu, dengan dia menerima langsung berita itu, tentu dia harus mempertanggungjawabkan itu secara moral kepada manusia atau kepada orang-orang yang dilayani. Tapi secara horizontal, dia harus mempertanggungjawabkan itu kepada Allah secara vertikal. Saudara, yang ketiga, kata Kristus telah mati. Ini adalah isi atau pesan daripada berita itu. Cerita salib, itulah cerita tentang Kristus mati. Saudara yang terkasih, bahwa cerita salib itu menjadi sentral pengajaran Paulus, sekaligus menjadi sentral pengajaran kekristenan kita. Saudara, mengajarkan kebenaran lepas dari salib Kristus sama dengan menanak nasi tanpa beras. Sekali lagi, mengajarkan kebenaran lepas dari salib Kristus sama dengan menanak nasi tanpa beras. Sia-sia dan sesat. Sebab ajaran mulai kitab Kejadian sampai Wahyu itu mengacu kepada salib Kristus atau kasih Kristus. Saudara yang terkasih, saya akan menggeluti ada 12 konsep keselamatan yang seorang teolog selalu membuat konsep ini menjadi begitu indah di dalam sebuah penjelasan. Dia menyebut
12 sisi berlian. Nah, memang sekalipun ada 12 konsep yang akan saya sampaikan, tetapi mungkin karena soal waktu, saya coba untuk memilah-milah saja yang sangat penting dan yang berkaitan kuat. Nah, saudara yang terkasih, kita akan melihat dari 12 konsep keselamatan yang berujung atau berpangkal dari salib Kristus. Salib itu memberikan pencerahan dan terjadilah 12 konsep keselamatan ini. Saudara, 12 konsep keselamatan ini, yang pertama terjadi pemilihan, election. Yang kedua pengganti, substitution. Yang ketiga konsep penebusan, redemption. Yang keempat ada pemuasan, propitiation. Yang kelima perpalingan, conversion. Yang keenam kelahiran baru, regeneration. Yang ketujuh pembenaran, justification. Yang kedelapan pendamaian, reconciliation. Yang kesembilan pengangkatan, adoption. Yang kesepuluh kesatuan dengan Kristus, unification. Dan yang ke-11 penyucian, sanctification. Dan yang terakhir adalah pemuliaan, glorification. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengacu kepada ayat yang baru saja kita baca, akan menunjukkan tentang seperti apa salib melakukan perkara-perkara 12 itu tadi. Dan di sini Paulus sangat serius mengungkapkan ke-12 itu. Yang pertama kita lihat daripada pilihan, election. Saudara yang terkasih, jumlah manusia sekarang ada di atas 7 miliar. Dan kalau kita hitung mungkin sampai orang yang sudah lebih dahulu pergi atau meninggal, itu sudah ada 50 miliar. Berarti 57 miliar sudah ada pernah manusia tinggal di bumi ini. Tapi kita sangat bersyukur saudara yang terkasih, kita sangat beruntung bahwa kita dari 57 miliar ini masuk di dalam election Allah, pemilihan Allah. Kita adalah orang pilihan. Saudara yang terkasih, ada seorang penulis bernama Louis Berkhof. Dia memberikan pengertian daripada pemilihan atau election ini begini. Adalah tindakan kekal Allah, di mana ia, maksudnya Allah, dalam kesukaan kedaulatannya dan tanpa memperhitungkan jasa atau kebaikan manusia, memilih sejumlah orang untuk menjadi penerima dari anugerah khusus dan keselamatan kekal. Yang bisa saya garis bawahi di sini saudara yang terkasih, bahwa kita dipilih itu bukan karena memperhitungkan jasa atau karena kebaikan kita, tapi kita dipilih itu di dalam sebuah kedaulatan Tuhan yang melampaui pikiran kita. Dan salah satu rujukan firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang menarik dalam Efesus 1 ayat 4 ini ialah kata di dalam Dia. Di dalam siapa? In Christo, di dalam Kristus kita dipilih. Berarti di luar Kristus tidak ada orang yang terpilih. Orang yang terpilih dan terlihat terdeteksi itu melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara yang terkasih, salib menjadi petunjuk utama untuk adanya identitas orang-orang menjadi yang terpilih. Berarti peristiwa salib menjadi peristiwa penting untuk kita memahami bahwa orang terpilih atau tidak terpilih. Beriman kepada Kristus, beriman kepada salib kemenangan, berarti orang tersebut menjadi atau disebut sebagai orang pilihan. The power of the cross. Yang kedua saudara yang terkasih, saya mengambil konsep tentang pengganti atau substitution. Saudara yang terkasih, manusia harus menerima hukuman atas kesalahannya. Hukuman maut telah ditetapkan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita paham bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, itu artinya ujung hidup daripada manusia itu adalah kematian kekal. Kematian selama-lamanya.
Saudara yang terkasih, kalau begitu kita memberi penilaian bahwa akhir atau ujung hidup daripada manusia itu adalah berada di kematian kekal atau api yang tak terpadamkan. Itu sesuatu yang sangat menyeramkan dan mengerikan. Ujung hidup semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tapi saudara yang terkasih, dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saudara yang terkasih, dalam 1 Petrus 2 ayat 24 ini diungkapkan bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di kayu salib. Tadi saya sudah memberitahu bahwa manusia berujung di kematian kekal, kehidupannya sangat buruk dan mengerikan. Tetapi dengan adanya salib, dalam 1 Petrus 2 ayat 24 ini dikatakan, kita mendapatkan pengampunan. Dosa kita telah dipikul oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, setiap ada kesalahan harus ada keadilan atau penghukuman. Itu sudah hukum yang sejajar selalu. Tentu kita paham bahwa sudah ada kesalahan. Dan bentuk kesalahan yang dilakukan manusia bukan sekedar kesalahan, tapi itu kesalahan besar, yaitu memberontak terhadap Allah. Karena kesalahannya besar, maka hukumannya pun besar. Itu sebabnya saudara yang terkasih, hukuman besar yang setimpal dengan kesalahan manusia itu ialah kematian kekal. Tapi saudara yang terkasih, kabar baiknya pada hari ini bahwa kayu salib telah menyelesaikan itu semua. Kristus telah menggantikan posisi penerima hukuman itu dengan menerima hukuman itu sendiri di dalam dirinya. Itu sebabnya saudara yang terkasih, fakta kayu salib menjadi transaksi legal yang dianggap adil. Dia yang tidak berdosa atau Kristus yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa, agar yang berdosa tidak diperhitungkan lagi sebagai orang berdosa. Saudara, karena salib Kristus, kita menjadi orang yang disebut tidak berdosa lagi. Posisi kita yang seharusnya dihukum atau disalibkan atau mendapatkan hukuman neraka, mendapatkan hukuman kekal, karena Kristus telah disalib, mengganti posisi kita, kita selamat. Kristus mati. Lihat kehebatan daripada salib itu sendiri. Saudara yang ketiga, penebusan, redemption. Saudara, murka Allah atas manusia berdosa tidak terbendung. Manusia sudah berdosa dan Allah sangat marah. Manusia akhirnya berusaha mengambil hati Allah dengan berbagai kebajikan, dengan berbagai perbuatan-perbuatan ritual, penyembahan, persembahan. Tapi sayang sekali bahwa itu semua tidak menyelesaikan amarah Allah yang membara, karena manusia telah mengkhianati Allah di Taman Eden. Sekali lagi, sebagai pribadi yang adil, Allah harus menghukum orang-orang yang bersalah, memberikan ganjaran yang setimpal tanpa pandang bulu. Saudara yang terkasih, yang bersalah itu adalah manusia. Maka kembali lagi manusia harus dihukum. Neraka, titik. Penderitaan itu menjadi penderitaan yang kekal yang harus diterima oleh setiap orang yang berdosa. Berarti kembali lagi kehidupan dan ujung kehidupan daripada semua manusia suram dan seram. Kenapa? Karena dosa. Tapi saudara yang terkasih, kembali lagi karena salib, maka yang seram dan suram itu berubah menjadi sebuah keindahan. Firman Tuhan memberitahu, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Harganya telah lunas, ditebus, kita ditebus. Saudara yang terkasih, kayu salib menjadi saksi transaksi legal, pembayaran hutang-hutang dosa kita, dilunasinya, dibayarnya dengan apa? Dengan nyawanya sendiri. Saudara, karena salib, murka Allah reda,
hutang-hutang kita lunas, dan kita mendapatkan hidup yang indah. The power of the cross. Dan sekarang kita masuk di dalam Paskah. Itu mengingat tentang salib. Salib yaitu tentang penderitaan Kristus menjadi kemenangan bagi kita. Saudara yang terkasih, saya masuk terus tentang perpalingan, conversion. Saudara, saya mencoba untuk masuk dengan satu ungkapan yang agak sedikit lebih ringan. Siapa di antara kita yang senang melihat kotoran? Siapa yang senang melihat bangkai berulat dan bau? Saya kira tidak ada di antara kita. Nah, apakah memang seperti apa rupanya bangkai berulat dan bau itu? Nah, itulah manusia. Di dalam Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kesalehan kami atau kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Bahasa asli untuk kain kotor itu seperti kain pembalut wanita. Kotor di sini tidak sekedar berbicara tentang fisik, tapi kotor di sini berbicara tentang rohani. Kotor di sini karena memang manusia telah memberontak kembali lagi. Manusia yang memberontak melahirkan generasi pemberontak. Generasi pemberontak itu lahir dengan lebih keji daripada nenek moyangnya. Dan tentu itu juga kembali lagi membawa kejijikan bagi Allah karena pemberontakan. Dan karena pemberontakan manusia, dosa manusia, Allah berpaling. Allah membelakangi manusia. Allah menjauh daripada manusia. Karena memang manusia yang diciptakannya tadi itu begitu indah, sekarang berubah menjadi kejijikan. Dan Allah yang kudus dan suci itu tidak melihat lagi. Dan Allah membelakangi manusia. Dan sekarang manusia terbuang, manusia itu teranulir, dan manusia itu sekarang jauh dari hadapan Tuhan. Dan yang terkasih, seperti itu terjadi sengketa yang luar biasa antara manusia dengan Allah. Dan titik temu tidak ada. Dan titik temu akhirnya ditemukan pada waktu Yesus di kayu salib. Maka peristiwa kayu salib menjadi peristiwa Allah yang membelakangi manusia karena dosa-dosanya yang begitu berat. Sekarang berpaling kepada manusia itu sendiri. Karena Allah atau Yesus Kristus telah menyelesaikan dosa-dosa itu di Kalvari. Saudara bisa membayangkan bahwa salib sanggup memutar hati Allah yang tadinya murka karena dosa, kini berpaling menatap manusia sebagai pribadi yang harum dan indah. Salib, the power of the cross. Saudara yang terkasih, saya masuk kepada pendamaian, reconciliation. Sengketa antara Allah dan manusia sudah berlangsung lama. Sama lamanya sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara, akhirnya manusia tetap bertambah, berkembang. Tetapi yang bertambah dan berkembang itu adalah generasi dosa. Generasi sengketa, generasi pemberontak, generasi seteru Allah. Kembali lagi Allah murka dengan dosa. Manusia mencoba untuk melakukan pelayanan yang baik, mendekati Tuhan, mencari hati Tuhan. Manusia mencoba untuk melakukan pengorbanan, persembahan. Tapi semua itu tidak sanggup meredakan murka Tuhan. Allah hanya meletakkan hukum maut yang setara dengan keadilannya. Itulah untuk meredakan hati Tuhan. Saudara yang terkasih, begitu panasnya amarah Allah, maka semua manusia tetap berakhir di dalam penghukuman kekal. Semua rencana dan rancangan manusia untuk mendekati Tuhan gagal. Saudara yang terkasih, kembali lagi hukuman kekal atau jerit tangis itu menjadi bagian manusia sampai selama-lamanya, sampai datang salib, yaitu tentang kematian Yesus Kristus. Kristus Yesus atau salib membangun perdamaian antara Allah yang di surga dengan manusia yang di bumi.
Roma pasal 3 ayat 25 berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya atau oleh salibnya. Tidak ada perdamaian kalau tidak ada salib. Sedangkan perdamaian kepada sesama manusia juga tidak mudah untuk dilakukan. Sesama orang-orang yang punya prinsip lebih sulit lagi. Ini bukan sesama manusia, Sang Pencipta dengan yang dicipta, yang akbar luar biasa dengan manusia yang hina. Ya pastilah tidak akan ada perdamaian. Sampai akhirnya itu bisa dilakukan oleh Yesus Kristus, yang hina dengan yang sang mulia bertemu. Dan akhirnya saudara, di dalam perdamaian itu kita melihat betapa luar biasanya salib Kristus di Kalvari. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu tentang pemuliaan, glorification. Saudara yang terkasih, pemuliaan adalah perkara terakhir yang sangat diharapkan orang percaya. Karena saat itu posisi kita berada dalam kesempurnaan, itu nanti pemuliaan itu Allah mengubah secara total kehidupan kita menjadi sempurna untuk menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua. Allah mengubah tubuh yang hina ini menjadi tubuh yang mulia, tubuh kemuliaan yang serupa dengan tubuh Yesus atas saat bangkit dari kematian 2000 tahun yang lalu. Fakta pemuliaan atau glorification itu semua berawal dari pekerjaan salib, di mana Kristus telah rela mati melakukan pembenaran bagi kita. Tidak ada pemuliaan atau glorification tanpa pembenaran. Dan yang menghalangi pemuliaan bagi diri kita adalah ketidakbenaran. Untuk kita akhirnya bisa manusia itu mendapatkan pemuliaan dengan cara harus dia lebih dahulu dibenarkan. Kristuslah membuat pembenaran di dalam diri kita melalui kayu salib. Karena kita semua telah bersalah dan layak untuk didakwa dan dihukum di neraka. Tapi Kristus telah membangun hubungan, relasi, rekonsiliasi, dan terjadilah pemuliaan bagi kita. Itu sebabnya saudara yang terkasih, pada waktunya nanti, pada waktu kedatangan Kristus, kita sudah siap untuk masuk di dalam pemuliaan atau kesempurnaan. Kita mengenal Tuhan sempurna. Kita berada dalam posisi dengan kehidupan dan tubuh yang sempurna untuk bertemu dengan Yesus di awang-awang. Itulah harapan dan iman orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh saya tekankan pertama, Paskah telah menyelesaikan semua perkara dosa manusia dan diselesaikan itu di kayu salib. Yang kedua, Paskah membuka awan kelabu sehingga di seberang sana kita melihat cahaya pengharapan yang pasti. Yang ketiga, ini menjadi semacam himbauan. Seperti apapun kesulitan, seperti apapun pergumulan dan tantangan hidup kita masa kini, jangan pesimis, jangan stres, jangan putus asa. Salib telah menyelesaikan itu semua. Dan Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan gentar, sekali lagi, jangan putus asa. Pengharapan kepada salib masih jalan yang terbaik bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Tuhan, terpujilah namamu oleh karena salib Kristus telah menyelesaikan seluruh perkara hidup kami. Kami yang dahulu hina sekarang menjadi mulia. Kami yang dahulu jauh sekarang menjadi dekat. Kami yang dahulu terbuang tidak diperhitungkan, sekarang kami menjadi ahli waris kerajaan surga. Kami yang dahulu tidak ada nilai, tidak ada sesuatu harga, sekarang Engkau menyebut kami sebagai anak-anak-Mu yang luar biasa. Tuhan, mungkinkah kami orang yang berdosa, yang kotor, hina dan menjijikkan ini,
yang dimana nenek moyang kami Adam dan Hawa dan keturunannya telah memberontak melawan Allah, menjadi mulia dan indah, itu tidak akan pernah mungkin melalui akal budi kami, tapi menjadi mungkin oleh karena anugerah yang luar biasa, anugerah kayu salib. Kristus telah menyelesaikan itu semua dengan cara menyerahkan nyawanya, hidupnya, mati menjadi korban bagi kami. Kami selamat, kami dilepaskan, dibebaskan, dan hari ini kami ada di hariban-Mu Tuhan, menikmati persekutuan, memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga, materaikanlah firman-Mu bagi kami, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita tutup peribadahan kita. Mari kita bangkit berdiri semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita terus masih menjalani kehidupan kita di depan. Kita masih terus memandang kepada Allah walaupun di tengah tantangan yang begitu sulit. Saudara, kita akan menjalani kehidupan ini terus hanya mengandalkan Dia saja. Pada kaki salib-Mu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salib-Mu, salib-Mu, itu yang kumuliakan. Hingga dalam surga kelak ada perhentian. Mari kita katakan, pada kaki salib-Mu, haleluya. Pada kaki salib-Mu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salib-Mu, salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan hingga dalam surga ada perhentian. Katakan, pada kaki salib-Mu, kasih-Mu ku terima. Pada kaki salib-Mu, kasih-Mu ku terima. Sinar bintang fajar, sinar bintang fajar terang yang memberi
Itu pengharapan kami ya Allah, bahwa dunia ini akan berlalu. Kehidupan yang ada pada kami sekarang juga akan berlalu. Segala sesuatu yang megah dan mulia yang cemerlang yang kami lihat juga akan berlalu. Yang sangat bersyukur hari ini, Engkau sudah menggaransikan, menjaminkan sorga kelak bagi kami. Sorga kekal, tempat orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih. Hari ini mengenang kembali 2000 tahun perbuatan yang indah yang kami dapatkan ya Tuhan. Engkau telah mati di Kalvari. Biarlah berikan kepada kami komitmen untuk semakin mengasihi Engkau, mengasihi firman-Mu. Tapi juga komitmen untuk memberitakan kabar baik itu kepada setiap orang, kepada keluarga, kepada teman, kepada sahabat kami. Sebab kalau mereka mendengar Injil dan mereka percaya, mereka diselamatkan. Nama mereka tertorehkan dalam kitab kehidupan. Apa yang kami nikmati dan kami yakini Tuhan sebagai identitas baru, ahli waris kerajaan surga, biar juga itu menjadi identitas baru kepada orang-orang di sekitar kami, bahkan keluarga kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini kepada semua umat-Mu, baik bayi, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, ayah dan ibu. Tuhan, ulurkan tangan-Mu dari satu keluarga kepada keluarga yang lain. Cukupkan kebutuhan mereka, perbaiki perekonomian mereka, usaha pekerjaan yang ada yang mungkin lesu oleh karena situasi ini. Tuhan, bangkitkan kembali semangat mereka. Tolonglah Bapa, cukupkan kebutuhan ini supaya mereka tidak menjadi putus asa, tapi biarlah dalam kondisi ini iman mereka semakin diperteguh, dikuatkan. Inilah rupanya saat kami mengalami ujian. Engkau memberitahu supaya kami kuat dan menang, sama seperti Ayub kuat dan menang. Dan akhirnya Tuhan mencurahkan berkat-Mu yang begitu luar biasa kepadanya. Tuhanlah kerinduan hati kami, biar topangan kasih-Mu selalu nyata dalam diri kami. Engkau sembuhkan daripada umat-Mu yang sedang sakit, yang mereka dalam keadaan menderita lemah fisik. Tuhan, ulurkan tangan dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mungkin keluarga-keluarga kami yang ada di luar kota Medan, supaya Engkau juga memberkati dan melindungi, dan bahkan menyembuhkan mereka di kala mereka sakit. Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Bahkan ketika kami sudah memberikan nanti persembahan kami, ketika kami kumpulkan, biar itu semua menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu ya Allah. Kami berdoa untuk pemerintah kami, beri kekuatan, beri hikmat, khususnya kepada Presiden kami Jokowi dan juga Wakil Presiden, supaya bisa menyelesaikan masalah daripada virus corona yang menakutkan dunia ini, supaya akhirnya tertanggulangi. Orang-orang yang mengalami positif sekarang ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan di berbagai rumah sakit, atau mereka yang ada sebagai ODP atau PDP, atau mungkin mereka ada di rumah yang mengisolasi secara mandiri. Tuhan, hiburkan dan kuatkan mereka. Tuhan, cukupkanlah kebutuhan dana untuk bangsa negara kami ini, sehingga bisa terantisipasi sampai selesai tuntas daripada virus ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu, dan kami akhiri daripada peribadahan kami ini, mempertaruhkan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Dan ketika kami akan melakukan seluruh tugas aktivitas kami, Tuhan akan menopang dan menolong kami. Beri kami kesemangat terus Tuhan untuk bersaat teduh, membaca firman-Mu dan merenungkan. Dan ini kesempatan kami lebih banyak berdoa dan berdiskusi bersama dengan keluarga kami semua. Inilah doa kami, inilah pujian kami, penghormatan kami taruh di mezbah kasih Allah. Dipermuliakanlah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Dan dengarkanlah doa kami seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu ke tempat Allah yang maha tinggi. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka Allah damai sejahtera di dalam Yesus Kristus memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian. Berkati kita sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Amin.